Terima kasih kepada saudari moderator dari Sabit Seri Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di atas yang lampunya Ini Pak. Jangan-jangan bikin kayak gini Pak, maaf Pak. Baiklah. Assalamualaikum sudah dari yang perkenalkan Bapak Ibu. Saya biasanya dipanggil Haji pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih sudah mau menyempatkan diri untuk hadir dan izinkan saya mewakili teman-teman untuk mempresentasikan hasil evaluasi kerja lapangan kami selama 6 minggu di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan saya harap dari evaluasi ini akan ada perubahan untuk kedepannya, baik itu dari RSCM, pihak diklat, instalasi PKRS, unit kerja, dan juga kampus kami. Karena kalau bukan saya dan teman-teman saya dan bukan bapak ibu sekalian yang ikut dalam evaluasi ini, maka tidak akan ada perubahan untuk kedepannya. Tidak usah memperbanyak waktu lagi, langsung saja ya Pak, kita buka slide pertama. Baiklah. Pada hari pertama kami sampai di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo itu pada tanggal 15 Agustus. 15 Agustus itu kami langsung mengikuti kegiatan orientasi. Nah, di hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019, lokasi yang dipakai itu ruang kuliah diklat RSCM. Dan materi yang kami dapat yaitu adalah pengenalan lingkungan dan unit kerja di RSCM. Itu satu hari, kalau saya tidak salah, itu ada 7 narasumber yang menyampaikan materi tentang lingkungan dan unit kerja RSCM. Kemudian keesokan harinya pada hari Jumat 16 Agustus 2019, pembahasan materi yang kami dapat yaitu adalah penggunaan alat pemadam api ringan atau biasa kita sebut dengan APAR dan bantuan hidup dasar atau bisa disebut dengan BHD. Ini satu hari kami melakukan orientasi dengan 2 materi ini, dan alhamdulillah mungkin sampai saat ini boleh ditanyakan dengan teman-teman yang di belakang masih ingat betul bagaimana cara penggunaan APAR dan proses bantuan hidup dasar. Dari tahap-tahapannya masih ingat sekali ya Pak. Nah, sama seperti yang dijelaskan oleh Pak Hatta tadi, bahwa kegiatan kami setiap hari itu, pagi itu kami melakukan absensi dan bimbingan di PKRS dari jam 8 sampai dengan jam 9. Kemudian dari sampai jam setengah 9, kemudian dari jam setengah 9 sampai jam 3 sore kami melakukan praktik di unit kerja masing-masing sesuai dengan kelompok yang telah dibagi dari PKRS. Nah, setelah jam 3 kami kembali lagi ke PKRS untuk absensi dan bimbingan pelaporan apa saja kegiatan yang kami lakukan di unit kerja. Seperti itu siklusnya sampai keesokan harinya. Keesokan harinya juga pas paginya itu kami meminta briefing kepada pihak admin PKRS agar apa yang kami lakukan untuk siang harinya itu jelas. Selanjutnya. Nah, kegiatan di unit kerja yang kami lakukan itu adalah observasi kasus dan capaian target. Nah, dari setiap unit kerja kami itu memiliki waktu praktik selama 2 minggu atau 10 hari kerja. Kemudian setiap minggu sudah terjadwal. Minggu pertama kami harus melakukan edukasi individu. Kemudian observasi kasus di minggu pertama. Di minggu pertama kami harus melakukan edukasi individu dan observasi kasus. Kemudian di minggu kedua yaitu penyuluhan kelompok dan pembuatan media inovatif. Nah, dari pembuatan media inovatif ini biasanya kami sudah menanyakan dengan CI ruangan temanya apa. Itu selalu sudah kami tanyakan dan selalu kami meminta bimbingan dari pihak PKRS.
Sekarang nggak bisa Pak. Mohon maaf ya, saya emang tipikal orangnya gampang keringetan Bu. Iya, kalau saya tangan dingin Bu, kepala aja panas. Nah, hambatan yang kami dapat itu sama seperti yang saya katakan tadi, hanya di minggu pertama, di kelompok pertama yang mendapatkan banyak hambatan. Karena belum ada pemahaman antara pihak PKRS, kampus, dan juga unit kerja. Nah, setiap dalam 2 minggu kami itu ada 5 unit kerja yang dijadikan lahan praktik, yaitu ada URJT. Nah, hambatan yang kami temukan di ruangan URJT itu ini Bu, tidak mendapat ruangan atau arahan untuk ruangan diskusi dan tidak mengetahui tugas untuk membantu di URJT. Jadi kemarin pengalaman teman-teman itu tidak ada ruangan Bu untuk teman-teman. Jadi hanya berdiri melihat orang lalu-lalang, dan di URJT pun si ruangannya kemarin itu belum tahu teman-teman mau ngapain di URJT Bu. Itu di minggu pertama. Dan kasus yang kami angkat di unit kerja URJT itu adalah observasi kasus diabetes mellitus. Nah, di unit kerja yang kedua itu adalah gedung A. Saya ingat kemarin di minggu pertama ini gedung A lantai 5. Teman-teman kalau ada yang salah tolong koreksi saya. Hambatan yang kami hadapi adalah kepala ruangan belum memahami mengenai pembuatan media, sehingga menyuruh mahasiswa secara langsung untuk menemui dokter spesialis neurologi untuk mendapatkan materi tentang meningitis pada TB dan HIV. Jadi kasusnya ini kemarin Bu, mungkin kurang koordinasi ya dari si ruangan dan juga PKRS, sehingga teman-teman ini langsung disuruh meminta mewawancarai dokter spesialis, dan dokter spesialis juga bingung kan Bu, kok saya? Kenapa saya? Nah, karena belum adanya koordinasi. Terus apa yang dilakukan mahasiswa? Dilakukan mahasiswa kembali lagi ke PKRS Bu, kembali ke PKRS meminta bantuan Bu, pendampingan lebih tepatnya Bu. Nah, kemudian di unit kerja yang ketiga yaitu adalah thalassemia Kiara. Kami mengangkat kasus itu thalassemia. Hambatannya kami hadapi belum memahami pencapaian target selama di minggu pertama dan kurangnya persamaan persepsi antara kampus, PKRS, dan unit kerja Bu. Iya. Seperti yang saya bilang tadi Bu, kami ini kan angkatan pertama, dan sampai saat ini mungkin baru di minggu kedua kemarin Bu, di kelompok kedua, di minggu keempat itu polanya baru ketemu Bu. Pola baru ketemu. Modul itu dapat di minggu kedua. Minggu kedua di kelompok kedua, jadi minggu keempat Bu. Minggu keempat modul baru dapat. Karena itu sebenarnya dari minggu pertama modul sudah dapat Bu. Tapi kita terus melakukan perombakan. Sama yang seperti saya bilang tadi di awal, mungkin apa ya? Kalau bukan kami, kalau bukan ibu bapak sekalian yang ada di sini melakukan evaluasi untuk kita ke depannya, terus ke depannya kita tidak akan ada perubahan Bu, tetap seperti ini. Jadi mahasiswa waktu pertama kali datang dapat modul. Begitu saya baca modulnya nggak seperti apa itu. Saya koordinasi dengan Pak Agung itu berupa pola itu, makanya dia dapat modul kedua. Jadi dia untuk pertama masih bingung sasarannya. Ini namanya anak pertama percobaan. Iya. Benar sekali. Ulang balik sampai 2 kali maksud dia. Kemudian tadi nomor 1 itu apa yang dilakukan mahasiswa saat tidak satu Ini kami lebih fokuskan untuk pendekatan terhadap pasien Bu, ngobrol dengan pasien Bu, tapi tidak berkaitan dengan medik, hanya pendekatan yang profesional. Ini nggak ada diskusi. Kalau diskusi itu ya kembali lagi ke PKRS Bu. Bu Mus, saya tambahkan Bu. Saat Nanti dia mahasiswa masuk itu gitu. magang di Tidak gedung suruh A, pacaran. gedung A itu unit Terus naikin ini, Tante. dilibatkan
Yang URJT. Naikin. Oh ini ya, siap. Ini bisa pasang di sini. Ini kan DVD ini ya. Iya. Tinggal naikin kalau pas Pelan-pelan pasang. aja, Ci. Siap. Ini ya. Ya. Ini nanti kalau nggak nyala ini. Kalau istirahat tidak balik ke PKRS. Nanti lain kali kan. Istirahat Kita aja. teman-teman Udah, kita udah. istirahat Udah. buat makan. Tinggal satu. Kemudian balik Udah, lagi ke URJT Bu. Tinggal dong naikin tadi. Ini mah nggak perlu. Nah, kalau OJT memang untuk tempat istirahat video apa video. Tapi memang Mas Haji bilang memang minggu pertama itu masih agak kita nyari ya sambil mencari apa sih ini anak-anak yang bisa dilakukan. Nah, selanjutnya jadi kita lebih banyak apa namanya praktek bimbingan untuk mandiri ya Mandiri, di PKRS. Karena sebelum kalau saya maunya seperti ini Bu, kalau sebelum dia tampil ke masyarakat atau ke pasien, jadi ke saya dulu berapa kali bimbingan, kayak uji coba, karena kelompok pertama itu waktu di URJT mereka itu di pemasaran nggak dapat bimbingan, jadi kasihan gitu. Jadi saat dia presentasi dia juga tremor, gugup, ya itu kan banyak pasien ya. Dari situ kita juga ambil pengalaman, akhirnya sebelum mereka tampil untuk ujian mandiri, ke saya sampai berapa kali. Pagi dia belajar, sore pulang dari sana apa yang kamu dapat? Ayo satu-satu, belum. Jadi memang saya agak keras Bu Adeka, saya agak keras ya. Karena apa? Saya nggak mau nih anak-anak yang dititipkan oleh PKRS jangan sampai malu-maluin rumah sakit gitu loh. Kan ini pasti ke daerah. Nah saya mau tuh ilmu yang dari sini betul-betul diterapkan di masyarakat, di puskesmas. Nanti kan lebih banyak lagi masyarakat di sana seperti itu. Satu, kedua. Saya tambahkan lagi, memang disiplinnya itu awal-awal kan dari Bu siapa tuh, Bu agak keras, kata Pak saya bisa keras. Awal-awal saya ulur dulu, ya. Kok lama-lamanya dikasih, kok kayak gimana ya maksudnya kurang disiplin, saya agak keras lagi di situ. Soal disiplin memang saya agak keras, ya terserah sih. Bener kata Bu Aipa, kalau anak-anak misalnya yang baik diambil, tapi kalau yang jelek jangan diambil. Bunda juga mohon maaf gitu. Terus kedua, di apa namanya memang ada pendataan saya tadi ya waktu di gedung A, minta dibuatkan leaflet, tetapi lapor dari mahasiswa ke kami itu bilang kalau memang minta dibuatkan leaflet oleh mahasiswa, desainnya mahasiswa, tapi konten isinya dari unit, jangan cari di Google, kita seperti itu. Nah, ini kadang-kadang nih pembimbing dari ruangan minta, tapi dia tidak kasih materinya Bu. Jangan sampai nanti setelah mereka buat kita cetak salah. Saya selalu gitu. Bilang sama pembimbingnya yang di gedung A, kalau memang minta dibuat leaflet, desainnya ini anak-anak muda, dia kan banyak tuh inovasi-inovasinya. Tinggal kata-katanya, gitu. Kata-katanya itu dari unit, dari dokter spesialisnya seperti itu Bu. Memang kemarin tuh agak teknis gitu. Itu aja sih Bu. Terima kasih Bu Ros atas penjelasannya. Kemudian di unit kerja keempat itu PKRS. Di PKRS ini kami tidak menemukan kasus, tapi kami lebih memperdalam bagaimana cara membuat media inovatif yang lebih dipahami oleh masyarakat. Dan hambatan yang kami temui itu adalah tidak tersedianya ruangan khusus pembuatan media. Nah, seharusnya di PKRS kami bisa lebih mendalami dalam pembuatan media edukasi dan didukung dengan jaringan wifi dan ruangan khusus pembuatan media, termasuk prasarana peralatan seperti kamera dan peralatan studio pembuatan media. Kemudian yang kelima itu ada pemasaran. Di ruangan unit kerja pemasaran ini, hambatan yang kami temui adalah tidak ada kasus untuk diobservasi. Pencapaian target tidak sesuai dengan modul. Sarannya, unit kerja pemasaran kurang sesuai dengan capaian kompetensi target sesuai dengan apa yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi pada kelompok pertama ini kami kan ada 3 kelompok Bu. Di kelompok pertama ini di pemasaran ini udah selesai Bu, maksudnya selesai itu di minggu selanjutnya kami tidak praktik di pemasaran lagi Bu, tetapi lebih ke URJT. Di URJT kami ada 2 kelompok di URJT Bu. Ini target pemasaran apa sebenarnya? Enggak dapat Bu. Jadi tidak sesuai dengan Makanya target saya tarik Bu dan dari capaian. kelompok pertama, kan saya bagi pemasaran URJT gedung A Kiara. Nah, karena kompetensinya minggu-minggu kesini kan kompetensi sudah jelas tuh, ada 5 kompetensi yang mereka harus miliki dan dapat nilai ya, cuci tangan,
aduk, bersih, gemas, gemas, dan jatuh, resiko ya jatuh. kan? Ya. Nah, setelah kita punya target, baru itu saya ambil lahan ke IGD untuk edukasi. Kontrak dipakai lagi ke depan. Saya pakainya di lobinya aja Bu, karena saya ambil pengalaman dari kelompok 1. Ya, jadi Kelompok 1 itu yang saya taruh di pemasaran 2 minggu, pas ujung akhirnya dia presentasi nggak dapat apa-apa, saya tarik ininya. Jadi saya ambil yang betul-betul memang membutuhkan. Kalau karena ini promkes ya lebih banyak ke edukasi, akhirnya di WGD itu individu, kelompok di situ berjalan. Apalagi Tiara ya. berarti ini nomor 5 sebenarnya kurang pas, bukan tidak ada kasus untuk observasi capaian target tidak sesuai dengan nomor. Jadi ini sebenarnya intinya unit kerja pemasaran kurang tepat jika dijadikan sebagai wahana PKR. Ini gitu kan? Ya, siap. Intinya ini unit pemasaran tidak tepat sebagai wahana PKR karena tidak ada target Tidak ada kompetisi yang bisa ya. dicapai di sana. Tidak ada pencapaian target yang bisa dicapai di sana, Bu. Nah, untuk minggu-minggu berikutnya, setelah penemuan pola yang pas tadi, Bu, kami sangat merasa nyaman dengan sistem PKL seperti ini, Bu. Target kami tercapai, kami kompetisi yang kami harapkan dapat, semua tugas itu selesai, dan teman-teman juga merasa nyaman jika PKL seperti ini. Nah, ini kerjasama antara pihak Insight PKRS dan juga dosen di kampus yang selalu mencari pola terbaik. Nah, untuk 2 minggu terakhir yang kami lakukan ini, Bu, itu adalah untuk 2 minggu ketiga mahasiswa praktik di lapangan hanya pada 1 minggu pertama saja untuk membuat kasus dan penyuluhan. Kemudian 1 minggu selanjutnya kami menyelesaikan tugas-tugas terkait dengan media dan kasus di PKRS. Jadi yang di kelompok ketiga ini, Bu, yang di kuartal ketiga ini, dari 2 minggu kami hanya 1 minggu fokus untuk menyelesaikan kasus dan penyuluhan. Kemudian 1 minggunya lagi kami lebih memfokuskan bekerja di PKRS karena menyelesaikan media dan kasus. Jadi kami selalu melakukan bimbingan di PKRS, kemudian sudah dari PKRS kami langsung bimbingan ke unit kerja, Bu. Bu Mus, tambah lagi Bu Mus. Sebenarnya bukan hanya mahasiswa yang pusing, kami juga di PKRS pusing, Pak Hatta, Mbak Aja, Mbak Bukti. Ini anak sebanyak ini kemana gitu, ya kan? Karena kan kompetensinya itu yang 5 tadi, yang untuk penilaian ke kampus. Itu salah satu bekal kamu untuk pulang dari RSCM. Nah, saya bilang, Pak, kemana lagi nih anaknya biar targetnya ini tercapai, dia tuh langsung terjun gitu. Jadi belajar berbicara di depan, itu kan orang banyak, bagaimana orang itu tidak tersinggung. Jadi saya coba modifikasi deh Pak Hatta, baca kemana ya? Yaudah coba ke IGD. Lantai 1 itu banyak keluarga pasien, memang orang awam. Coba ke lantai 2, ke lantai 3. Jadi saya cari, kalau di Tiara sih udah jelas ya, pasien udah rutin. Nah kalau IGD ini kan orang kan puluh halaman, 1. Terus kedua, saat dia memberikan edukasi, fokus. Kalau di URT kan puluh halaman, lagi ngomong ditinggal ke sana. Di politik, sebentar ya Bu, saya dipanggil. Sebentar. Jadi lama-lama tuh habis. Yang ikutin habis. Jadi caranya gimana gitu ya. Jadi bukan hanya mahasiswa yang kebingungan, saya pun juga bingung tadinya awalnya kemana gitu. Nah dari situ kami coba berkomunikasi dengan unit kerja, Mbak ini tolong ini. Akhirnya memang minggu pertama kita dalam penjajakan, minggu selanjutnya ya sudah aman sesuai dengan apa yang kamu bilang. Ya. Terima kasih, Boris. Nah, ini adalah beberapa contoh media kreatif yang kami buat, yaitu ada video inovasi, video inovasi lagi tentang etika batuk, perilaku hidup sehat dengan TB, hipertensi dan pencegahannya, video inovasi hemodialisa pada anak, dan yang ini Ibu Bapak, ini sebenarnya video, tapi proses pembuatannya melalui dengan PPT. Jadi per slide, PPT-nya per slide. Ini membutuhkan kesabaran dan konsentrasi tingkat tinggi. Nanti bisa kita saksikan sama-sama. Terus ini ada video inovasi jatuh. Terus ini kita juga membuat stiker elevator yang nanti insya Allah kata Pak Hatta dan rekan-rekan di PKRS nanti bakalan segera dicetak dan ditempelkan di lift
tentang tuberkulosis paru-paru, kanker kulit, hepatitis B. Ini lihat ya. Oh, keselip. Ini ada satu yang keselip.